Yang banyak orang agak sadar, yang banyak teman-teman nggak tahu, ikan yang akan tren, yang akan populer, yang akan bisa menghasilkan banyak keuntungan buat teman-teman jika ditekuni. Halo teman-teman semua, balik lagi di Venus Aquatics Channel bersama saya Nicholas Kurniawan. Jadi buat teman-teman yang belum tahu, Venus Aquatics adalah eksportir ikan hias dan importir juga sejak tahun 2010. Jadi kita udah punya pengalaman kurang lebih 11 tahun di bidang ikan hias. Dan bukan cuma kita di bidang ikan hias 11 tahun, tapi kalau pelihara ikan udah sejak saya masih kecil banget, umur 5 tahun, 6 tahun, saya udah hobi di bidang ikan hias. Jadi udah punya kecintaan yang luar biasa di bidang ikan hias tuh selama lebih dari 20 tahun terakhir. Dan pada episode kali ini kita ingin membuat ramalan atau membuat prediksi 3 ikan yang akan tren, yang akan populer, yang akan bisa menghasilkan banyak keuntungan buat teman-teman jika ditekuni. Apa aja ikannya tersebut? Nanti kita bahas. 3 tren yang akan tren di Indonesia ya, Indonesia dan seluruh dunia mulai tahun 2021 ini dan seterusnya. Oke, jadi sebelum saya bahas ikannya apa aja, saya pengen cerita bahwa Indonesia itu tanah surga, tanah yang luar biasa. Jadi di dunia itu kurang lebih ada 1.300 spesies ikan hias yang kebanyakan itu hidupnya di garis khatulistiwa. Jadi sepanjang garis khatulistiwa muter mengelilingi bumi itu daerah yang banyak ikan hiasnya. Jadi makanya ikan hias itu kalau di bahasa Inggrisin namanya tropical fish atau ikan-ikan daerah tropis. Jadi dan ikan-ikan yang cantik banyak terdapat dari Indonesia. Dan selain di Indonesia, ada banyak daerah juga di dunia ini yang punya ikan hias. Contohnya di India, itu banyak ikan hiasnya juga. Terus juga di Afrika, banyak ikan hias yang cantik-cantik juga. Di Amazon, lebih banyak lagi, kita tahu banyak banget ikan hias di sana yang luar biasa. Dan yang paling hebat ya, paling luar biasa yang banyak orang nggak sadar, yang banyak teman-teman nggak tahu, ikan hias Indonesia diekspor ke seluruh dunia itu udah lama, tapi di belahan negara lain, di belahan dunia lain, nggak ada yang berhasil budidaya ikan asli Indonesia. Namun sebaliknya, ikan Amazon dibawa ke Indonesia itu jadi beranak pinak banyak sekali. Nah, contohnya ikan ini nih, arwana silver arwana. Jadi ikan arwana itu gak semuanya berasal dari Indonesia. Di Indonesia ada ikan arwana, tapi nama latinnya itu Sclerophagius formosus atau Asian arwana. Tapi di Amerika Selatan juga ada arwana. Nah, ini asalnya dari Sungai Amazon, tapi dibawa ke Indonesia beranak pinak banyak. Jadi tulang punggung ekonomi Indonesia, tulang punggung ekspor ikan hias Indonesia saat ini. Nah, ini bukan dari Indonesia nih, tapi dibawa ke Indonesia jadi. Nah, juga ikan ini Senegalus, ini juga asalnya dari Afrika, bukan dari Indonesia. Cari dari Sabang sampai Merauke, di alam nggak ada yang seperti ini. Tapi di Indonesia beranak pinak jadi banyak, malah bukan cuma jenis aslinya, banyak di Indonesia ini ngeluarin varian-varian baru seperti platinum, longfin, terus ada golden, leucistic, ivory, jadi banyak banget. Jadi ikan yang tadinya dari negara lain, di negara lain mungkin sulit dapetinnya, di Indonesia bukan cuma bisa jadi melimpah, malah banyak muncul varian-varian baru. Nah, itu luar biasa Indonesia. Terus juga nanti kita kasih lihat juga ada ikan dari India yang di negara asalnya aja udah mau punah, udah mau habis tadinya, dibawa ke Indonesia jadi tulang punggung ekspor Indonesia. Jadi ikan yang permintaannya salah satu yang paling banyak di Indonesia. Apalagi kalau bukan Puntius denisoni. Malah Puntius denisoni di Indonesia ini saat ini udah muncul banyak banget varian barunya. Ada yang golden, ada yang platinum, dan sebagainya gitu. Nah, penasaran nggak? Ikan yang saya prediksi bakal rame banget, dan dengar-dengar dan setahu saya belum ada di Indonesia gitu. Belum ada yang terakhir di Indonesia, jadi ini kesempatan teman-teman gitu. Kalau saya sih gak janjiin, gak 100% akurat, tapi ini bisa jadi masukan dan rekomendasi yang bermanfaat. Kalau mau ternak ikan, budidaya ikan apa sih yang oke? Gitu, kita lihat ya. Jadi ini yang pertama,
Ini yang pertama saya rekomen adalah melon bug. Melon bug atau nama latinnya itu Caludaria fasciata, itu bisa cari di Google informasinya. Jadi ini ikan yang rame banget, yang di pasar-pasar ikan hias luar negeri itu biasanya saya lihat gitu. Di Singapura saya pergi, ke Cina saya pergi, di negara-negara lain, Korea, Jepang itu banyak ikan ini. Tapi mereka rata-rata masih tangkapan alam. Dan kalau ini dibawa ke Indonesia, saya yakin, saya percaya bahwa ikan ini tuh bisa banget diternak, dan level kesulitannya untuk ternaknya juga relatif mudah gitu. Jadi yang pertama melon bug, ini bisa tumbuh 7 cm, rawatnya gampang, budidayanya gampang, dan nanti makin besar dia makin cantik. Ditampilin foto pas videonya. Oke, ini yang pertama. Prediksi saya yang pertama, kalau diternak pasti laku, pasti laris, baik dalam negeri maupun jadi ekspor juga. Nah, yang kedua yang saya rekomen ini adalah Baralius ardens. Jadi ini ikan yang cantik banget, mereka berenang berkelompok, dan mereka itu bisa tumbuh sampai 10 cm. Asalnya juga dari India, ini sama, dua-duanya dari India, tepatnya di Western Ghats. Jadi Western Ghats itu apa? Itu nama daerah di India yang menjadi hotspot biodiversity makhluk hidup di dunia ini gitu. Jadi ada banyak sekali hewan-hewan eksotik dan endemik di sana. Nah, salah satunya kalau yang di dalam airnya itu Baralius ardens. Sepengetahuan saya, lebih dari 10 tahun jadi ekspor ikan hias, belum ada nih yang ternak ikan Baralius ardens ini. Dan di 2021 ini, saya memberikan satu ramalan dan prediksi kalau ada orang Indonesia yang ternak ikan Baralius ardens ini bakal booming. Relatif mudah ternaknya, pasti banyak permintaannya baik dalam negeri atau luar negeri. Karena ya ini bagus banget. Gak tau ya, kalau saya itu mungkin seperti spot sepak bola gitu. Kalau spot sepak bola, dia karena tiap hari udah lihat pemain sepak bola, baru lihat sedikit dia udah bisa tahu, oh ini anak berbakat, ini anak bisa jadi bintang besar gitu. Kalau saya karena mungkin tiap hari bergelut di bidang ikan, di sisi ikan, saya ada feeling aja ini kan bisa booming dan bisa laris. Oke, jadi itu tadi 2 ikan yang saya rekomendasi. Masih ada satu lagi. Apa itu? Kita lihat. Nah, ini anyway banget. Ini kita bisa lihat, ini namanya Punjur denisoni. Ini ikan India tadi yang saya cerita, itu di alamnya tadi udah hampir punah, tapi dibawa ke Indonesia berhasil diternakin dan jadi tulang punggung ekspor ikan hias Indonesia. Malah keluar banyak varian baru. Di alamnya nih nggak ada yang golden seperti ini, tapi di Indonesia ada. Tapi ini bukan ikan nomor 3 yang saya rekomen. Kenapa? Karena ikan ini udah sejak 10 tahun lalu udah jadi tren, udah jadi booming. Jadi kalau masih direkomendasi ini, mungkin kalau 15 tahun lalu saya buat video, saya rekomendasi ini, nah mungkin nanti viral, saya punya ramalan gitu. Tapi bukan ini yang saya rekomen. Yang saya rekomen satu lagi adalah Daukinsia. Jadi ini ikan yang cantik banget, dia bisa tumbuh besar. Jadi ini belum wujud finalnya, jadi ini bukan perubahan wujud terakhirnya. Ini dia masih progres yang kita lihat di sini. Katanya sih, kata Google bisa tumbuh sampai 18 cm, tapi yang saya berapa kali lihat ikan Daukinsia ini tumbuh sampai 10-15 cm. Ini ikan yang sangat populer di seluruh dunia. Saya udah pergi ke banyak sekali pasar ikan hias di seluruh dunia. Ikan ini tuh ada gitu, banyak aja yang mau, banyak aja yang display, banyak aja yang jual. Berarti ini trennya oke. Tapi waktu itu saya udah bertahun-tahun jualan ikan, tiap hari ketemu ikan, tiap hari ya mainan sama ikan lah. Saya belum pernah lihat ikan itu di Indonesia, Daukinsia ini. Jadi ini bukan ikan langka sebenarnya, tapi di Indonesia ini belum ada yang ternak. Jadi saya belum ada jual. Akhirnya saya putuskan saya import dari India. Jadi Daukinsia ini ada banyak jenisnya, ada Filamentosum, ada Daukinsia similis, bisa googling sendiri. Tapi yang di sini saya punya satu jenis, nanti kita impor juga jenis-jenis lainnya. Daukinsia ini, jadi dia dibilang juga black spot bug, karena di ekornya itu ada black spotnya, ada merah-merahnya. Nanti kalau udah gede dia kayak pelangi, bisa ada apa? Ada berbagai gradasi warna gitu, cantik banget ikannya. Belum ada, setahu saya belum ada. Mungkin saya kurang jauh kelilingnya atau mainnya, saya nggak tahu. Tapi sepengetahuan saya dan saya tanya teman-teman saya, di sini belum ada yang ternak ikan ini.
Termaknya susah gak? Keyakinan saya yakin lebih gampang daripada ternak buntis Denisoni. Saya googling sedikit, katanya di Amparin aja bisa beranak. Dan potensinya baik di dalam negeri maupun pasar ekspor, prediksi saya, keyakinan hati saya bilang, ini kan bisa laris gitu. Oke, jadi itu teman-teman 3 ikan yang saya ramal dan prediksi bisa jadi tren ke depannya kalau diternak di Indonesia. Gimana teman-teman? Prediksi saya mungkin akurat, kita lihat 10 tahun lagi gitu. Nanti video ini masih taruh di YouTube di 10 tahun lagi kita lihat. Tapi itu prediksi saya. Kalau saya juga berpengalaman berapa kali kasih rekomendasi ke teman ternak ikan ini atau apa, saya puji Tuhan yang benar-benar jalanin itu bisa berhasil. Jadi ini kan saya import dari India, saya gak jual mahal-mahal, saya jual modalnya aja, murah-murah aja lah. Saya jual khususnya buat orang-orang yang mau ternak gitu. Jadi harganya per ekornya di bawah 50.000 per ekor. Nanti bisa hubungin langsung nomor admin kita 0878 buat bilang saya mau dong ternak ikan yang direkomend. Nanti komen aja, nanti kita bakal kasih teman-teman gitu. Jadi kita ya buat video ini moga-moga bermanfaat. Kita siapin juga buat yang serius yang udah biasa ternak, sangat rekomend. Kalau baru mulai ya gak terlalu rekomend sih, tapi boleh coba juga. Namanya belajar kan gak ada salahnya kalau kita gak pernah coba, gak pernah tahu. Jadi sekian video yang saya buat pada kali ini, moga-moga bermanfaat, moga-moga ya benar-benar bisa ada yang take action supaya di Indonesia makin banyak variasi ikan yang bisa kita jual dan bisa kita nikmatin sebagai hobi ikan dia. Jangan lupa share, like, komen, tinggalkan komentar kalau kamu suka video seperti ini. Oke, jangan lupa juga follow Instagram kita supaya kita bisa selalu terhubung. Oke, itu aja sih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.